Assalamualaikum, hai semua, jumpa kembali bersama Melly May Cooking TV. Saya mau share 7 resep bakwan dengan aneka kreasi. Cocok nih buat menu buka puasa bulan ini. Saya mulai ya dengan resep pertama, bakwan keranjang. Pertama, tuangkan 300 ml air es, lalu secara bertahap tambahkan terigu dan aduk biar terigunya gak ngegumpal. Selanjutnya, tambahkan 2 sendok makan tepung beras, lalu aduk-aduk kembali. Tambahkan 1 butir telur ukuran sedang. Ambil sedikit adonan untuk lem, lalu sisihkan dulu ya, moms. Selanjutnya, tambahkan cincangan bawang merah dan bawang putih, lada bubuk, ketumbar bubuk, dan kaldu ayam bubuk sesuai takaran dalam deskripsi. Selanjutnya, tambahkan irisan wortel dan kol, lalu aduk-aduk lagi ya, moms. Dan bahan yang terakhir, 1 buah jagung sisir. Jagungnya lebih mantap kalau pakai jagung manis ya, moms. Sekarang saya mau bikin keranjangnya ya, yang kayak gini. Ini terbuat dari kulit pangsit kotak. Cara bikinnya gampang, simak aja ya, moms. Ini kulit pangsitnya, kita bikin dulu belahan pada tepian atas dan bawahnya menggunakan pisau ya, moms. Jadi biar praktis, jangan satu-satu dibelahnya ya, moms. Sekaligus aja tumpukin kulitnya kayak gini. Nah, setelah dibelah, sekarang kita lem ke 4 ujung kulit yang udah dibelah tadi. Lalu rekatkan semua bagian yang udah dilem pada kulit bagian tengahnya. Kayak gini nih, moms. Jangan lupa dirapikan ya, moms, biar gak bocor. Nah, hasilnya kayak gini, moms. Unik ya, mirip bakul bambu. Oke, sekarang lanjutkan bikin keranjangnya ya, sampai semua kulit pangsitnya habis. Selesai nih 24 keranjang, sekarang kita isi ya dengan adonan bakwannya. Sekarang kita goreng ya bakwan dan keranjangnya. Pakai minyaknya setinggi isian bakwannya aja ya, moms. Atau maksimal setinggi keranjangnya biar isi bakwannya gak melebar. Untuk mempercantik tampilan, bisa ditambahkan daun seledri ya, moms. Kalau bagian bawahnya udah mulai berwarna kecoklatan, jangan lupa dibalik ya, moms. Oke, gak butuh waktu lama ya, moms, buat matengin bagian atasnya. Sekarang kita angkat dan tiriskan. Alhamdulillah, udah selesai digoreng semua nih, moms. Bakwan keranjang yang sangat cantik, penampilan yang menyelerakan. Wow, mantap banget nih. Ini dia bakwan keranjangnya, kita cobain ya, segimana enaknya nih. Udah paling mantep aja kalau bakwan tuh dikasih sambal. Kita coba ya. Renyah banget kulit pangsitnya. Enak-enak. Ini kulit pangsitnya renyah dan renyahnya ini bisa tahan lama loh, moms, meskipun disimpan tanpa tutup. Kalau bagian isinya ini super gurih, rasanya sih nggak jauh beda sama bakwan biasa. Cuma sensasi makannya aja yang beda ya, moms, karena ini pakai keranjang. Dan tambahan kulit pangsitnya bikin cita rasa bakwannya tambah yummy pokoknya. Oke deh, sekian dulu kreasi hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Selanjutnya melangkah pada resep yang kedua, yaitu bakwan kentang. Ini saya mau bikin bakwan, tapi bahan utamanya kentang. Ini kentangnya udah diparut, tapi belum diperas ya. Ditambah sama wortel parut juga. Dan kol yang dicincang kecil-kecil, karena ini judulnya bakwan. Jadi pemakaian kol tetap saya pertahankan supaya gak hilang cita rasa asli bakwannya. Setelah kentangnya diparut, sekarang peras airnya.
Sama seperti kentang, wortelnya juga peras airnya ya moms. Selanjutnya aduk-aduk dulu biar kentang dan wortelnya menyatu. Selanjutnya tambahkan kol cincang dan aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Selanjutnya tambahkan bawang merah cincang, ini juga ada bawang putihnya ya moms, tapi takaran bawang putih dan merahnya 1/5 ya. Jadinya harus lebih banyak bawang merahnya. Tambahkan setengah sendok makan kaldu ayam bubuk, kocok 1 butir telur dan campurkan pada adonan bakwan. Tambahkan juga air secukupnya, kira-kirain aja ya moms, yang penting jangan sampai keenceran. Jangan juga terlalu kental, nanti hasilnya bisa keras, sesuaikan dengan takaran terigu dan sayurannya ya moms. Tambahkan 100 gram terigu pro sedang secara bertahap dan aduk hingga semua bahan benar-benar tercampur rata. Selanjutnya kepal-kepal adonan kayak gini dan goreng hingga matang. Untuk bentuk bakwannya sebenarnya bebas aja ya moms, mau bulat, mau gepeng, atau mau pipi sesuai selera aja. Jangan lupa dibalik juga ya moms, ini saya goreng sedikit ya buat contoh kalau mau bakwannya gak terlalu kering. Jadi pas diangkat warnanya masih kuning keemasan dan bagian kulit luarnya belum terlalu kering. Tapi ini udah bisa dimakan ya dan rasanya tetap enak. Tapi kalau mau yang kering banget, contohnya kayak gini moms, warna kulit luarnya lebih kecoklatan dan kelihatan lebih garing. Jadi mau yang manapun tingkat keringnya, yang pasti semuanya tetap enak. Nah, alhamdulillah bakwannya udah matang. Ini meskipun lebih kering, tapi warnanya tetap bagus ya, nggak menghitam. Nah, kayak gini ya tampilan lebih dekatnya, meskipun kulit luarnya garing, tapi ini dalamnya empuk ya. Kalau bakwan yang pipih ceper itu kan keras-keras luar dalam. Kalau ini enggak ya, makanya bakwan ini lebih cocok kalau disantap dengan saus cair, saus sambal yang cair. Kita lihat ya. Nah, dalamnya kayak gini. Jadi nggak terlalu kering seperti luarnya ya. Jadi ini cocok banget kalau dicelupkan ke dalam saus yang cair. Oke deh mam, sekian dulu ya resep dan tutorial hari ini. Jangan lupa dicoba di rumah ya. Ini bakwannya enak banget. Selanjutnya resep ketiga yaitu bakwan tahu super dengan ekstra daging ayam. Pertama saya akan giling 250 gram daging ayam dan 500 gram tahu kuning. Takaran ini udah enak ya moms. Tapi kalau mau lebih enak lagi bisa ditukar takaran ayamnya jadi 500 gram dan tahunya jadi 250 gram. Silahkan sesuaikan aja ya dengan stok di kulkasmu. Langkah kedua, saya akan menyampurkan semua bahan termasuk bumbu-bumbu ya moms. Tahu dan ayam gilingnya saya tempatkan dulu di mangkuk seperti ini, lalu sekarang tambahkan 4 butir telur. Ini saya masukin dulu 3 ya moms. Aduk semuanya sampai telurnya tercampur dengan ayam dan tahu gilingnya. Selanjutnya tambahkan 1 buah jagung yang udah dipipil, 3 siung bawang putih cincang, 5 siung bawang merah cincang, dan 5 buah cabai merah keriting yang udah diiris-iris kecil kayak gini. Sekarang mulai bumbui dengan 1 bungkus masako rasa ayam yang kemasan 6,5 gram ya moms. Aduk semua bahan sampai benar-benar merata, terutama kaldu ayamnya jangan sampai menggumpal ya moms. Dan ini tambahan telurnya ya moms, jadi total semua telurnya 4 butir. Selanjutnya tambahkan 1 sendok teh lada bubuk. Saya pakai ladaku ya moms. Oh ya moms, kalau pada punya stok bawang daun silakan tambahkan bawang daun ya sesuai selera. Ini optional aja, kalau yang nggak suka bawang daun juga di skip aja. Terakhir tambahkan 6 sendok makan terigu, bebas ya mau pakai terigu protein tinggi, protein sedang, atau protein rendah. Langkah berikutnya saya mau masukkan adonan ke dalam cup kayak gini. Ini saya pakai cup buat bikin bolu kukus ya moms, dilapisi paper cup. Isikan aja adonannya sampai penuh ya. Ini hasilnya ada 12 cup ya moms, kalau totalnya ada 14, tapi nggak cukup, nanti aja sisanya nyusul ya. Lalu semuanya masukkan ke dalam panci kukus. Jadi adonan ini mau dikukus dulu ya moms, baru nanti kita goreng. Kalaupun berhenti sampai tahap kukus, ini nggak apa-apa ya moms, karena makanannya udah matang. Jadi udah bisa dimakan, apalagi buat yang lagi pada diet, mungkin lebih cocok kalau makanan ini cukup sampai di tahap pengukusan aja. Oke ya moms, sekarang kukus sampai matang, kira-kira 15 menit lagi udah bisa diangkat ya. Sebelum dimasukkan airnya harus mendidih dulu.
Nah, ini dia hasil kukusnya. Ini udah matang dan udah bisa dimakan ya, Moms. Bisa disajikan langsung dengan paper cupnya. Tapi karena saya mau bikin makanannya yang digoreng, saya bukain dulu ya satu persatu paper cupnya. Baru kemudian nanti digoreng. Nah, selama kita bukain paper cup, jangan lupa dipakai buat manasin minyaknya. Oke, sekarang kita goreng ya, Moms. Aturan gorengnya, minyak harus lebih tinggi dari ukuran tinggi makanannya. Karena menggoreng tahu telur mix ayam ini, kalau mau matang menyeluruh, harus terendam minyak. Dan yang kedua, gorengnya harus pada waktu minyak udah panas banget ya, supaya nanti pas matangnya gak banyak minyak yang terjebak di dalam makanannya. Kalau udah matang bisa langsung diangkat ya, Moms. Tanda matangnya kalau udah berwarna kuning kecoklatan dan tekstur luarnya udah kelihatan renyah. Jangan diangkat kalau belum kelihatan renyah tekstur luarnya, karena itu berarti bagian dalamnya masih basah, belum sepenuhnya tersentuh minyak goreng. Ini dia penampakan matangnya. Alhamdulillah ya, Moms. Kalau mau sajiannya cantik bisa dimasukkan ke paper cup yang baru ya, Moms. Ini hasilnya garing di luar, empuk di dalam. Tapi empuknya empuk matang ya, bukan empuk dari hasil kukus. Tapi ini empuknya matang karena hasil gorengan. Oke deh, Moms, itu aja dulu ya sharing resep dan tutorial buat hari ini. Jangan lupa dicoba di rumah masing-masing ya. Selain buat persediaan cemilan di rumah, makanan ini juga bisa loh buat ide jualan. Enak, gurih, dan pastinya tahan lama. Pokoknya cocok banget deh kalau buat jualan. Selain bisa dimakan tanpa sambal, bisa juga dipakein saus kayak gini. Lebih cocok pakai saus sambal encer ya, Moms, atau bisa juga pakai saus keju. Pokoknya atur-atur aja deh, Moms, penyajiannya mana yang lebih cocok menurut kalian. Resep keempat yaitu bakwan sehat. Nah, ini cocok nih buat yang lagi diet tapi pengen makan bakwan. Bakwan ini dibuat tanpa terigu dan digoreng dengan minyak nabati sehat. Langkah pertama, giling 200 gram gandum utuh hingga halus atau 3/4 halusnya. Ini kita mengganti tepung terigunya dengan gandum ya, Moms. Lalu tambahkan 200 gram kol iris dan 100 gram wortel korek api, dan juga tambahkan secara bertahap 200 gram gandum yang tadi sudah kita haluskan. Lalu aduk biar semuanya tercampur rata. Tambahkan setengah sendok makan kaldu ayam bubuk atau kaldu jamur. Lalu aduk kembali dan tambahkan bawang putih cincang dari 3 siung bawang. Selanjutnya tuang secara bertahap 200 ml air suhu ruang. Aduk hingga adonan bakwannya tercampur secara merata dan siap buat digoreng. Sekarang kita goreng adonan bakwannya ya. Tuang 1 sendok makan minyak zaitun atau minyak canola atau minyak kedelai atau minyak nabati sehat lainnya. Minyaknya bisa juga cuma diciprat-ciprat aja sih ya kalau mau lebih irit. Tapi kalau terlalu sedikit minyaknya akan berpengaruh juga pada rasa, Moms. Jadi lebih enak ada minyaknya sedikit, jadi lebih tercium aroma kolnya. Karena kol goreng itu wanginya luar biasa. Untuk takaran adonannya sedang aja ya, Moms. Ini sekitar 1 sampai dengan 2 sendok makan. Jangan lupa dibalik ya. Oke, udah matang nih semuanya. Alhamdulillah ya, Moms. Ternyata bikin bakwan gak selalu harus pakai tepung terigu. Buat kalian yang lagi diet, tepung terigu ini cocok banget nih. Secara tampilan sama ya, kayak bakwan tepung terigu. Bedanya pada teksturnya, kalau bakwan gandum ini agak rentan pecah. Jadi ngambilnya mesti hati-hati ya, Moms. Untuk penyajian bakwan ini udah biasa ya, Moms. Ditemenin sama cabai rawit hijau. Wih, mantap pedasnya. Atau bisa juga pakai sambal goreng ya, tapi sambalnya juga harus sama-sama sambal sehat. Ini dia hasilnya bakwan sehat kita. Oke deh, Moms, jangan lupa ya dicoba di rumah masing-masing. Ini rasanya enak banget, gak nyesel pokoknya kalau dicoba bikin, asalkan sesuai instruksi di video ya. Oke, selanjutnya melangkah pada resep kelima, yaitu bakwan jagung versi 1. Kitchen siapkan 3 buah jagung. Masing-masing jagungnya disisir dulu kayak gini ya, Moms, sampai habis. Selanjutnya, jagungnya ditumbuk atau diulek kayak gini juga boleh, tapi jangan sampai halus. Ini cuma buat mecahin bulirnya aja, biar rasanya nanti lebih keluar manis alami jagungnya. Dan kalaupun memakai campuran terigunya sedikit, jagungnya gak akan terpisah-pisah pas nanti digoreng. Sekarang kita butuh 1 butir telur ayam, supaya nanti pas diaduknya merata, telurnya dikocok dulu di sini ya. Kita sisihkan dulu ya telurnya.
Sekarang kita akan cincang daun bawang. Di Papals pakai cukup 4 tangkai aja ya daun bawang ini. Kalau takarannya cukup, nanti bakal keluar harumnya setelah bakwannya digoreng. Jadi jangan sampai terlalu sedikit masukin daun bawangnya ya, karena ada sensasi rasa yang beda dari harumnya daun bawang ini. Selain daun bawang, perlu juga kita campurkan cincang bawang merah dan bawang putih. Masing-masing cukup 3 butir aja ya, dan cincang halus. Sebenarnya tanpa bawang merah juga bisa, rasanya tetap enak. Tapi bawang merah ini memang akan berpengaruh juga pada aroma bakwannya nanti. Pokoknya bakwan dengan resep ini insya Allah rasanya gak akan ngecewain bu ibu. Nah, semua cincangan bawang-bawang tadi dicampur seperti ini ya dengan jagung manisnya. Dan sekarang kita akan campurkan juga telur kocoknya. Dan aduk lagi. Langkah berikutnya, kita akan buat adonan bakwannya lebih lengkap dengan mencampurkan tepung terigu dan maizena. Untuk terigunya bisa dipakai 10-13 sendok makan dan maizenanya cukup 3-4 sendok makan aja. Kembali diaduk ya sampai merata. Dan jangan lupa campurkan air putih sekitar 150 ml. Sebenarnya untuk tingkat kekentalan bisa diatur sendiri ya moms. Kalau mau hasil bakwannya renyah pakai banget dan tipis banget, tentu takaran airnya bisa diperbanyak. Tapi kalau mau bakwannya gak terlalu tipis, ada daging-dagingnya gitu, ya silakan ikuti takaran dari The Papals Kitchen ini. Setelah semua tercampur dan juga diberi bumbu kaldu ayam, sekarang saatnya kita goreng adonan bakwannya. Untuk gorengnya gunakan api sedang aja ya, biar nggak gosong. Goreng sendok per sendok sampai adonannya habis. Untuk ketebalannya silakan sesuaikan dengan selera. Kalau mau dibikin cemilan, jangan terlalu tebal ya moms, biar nanti berasa kres-kres saat dikunyah. Tapi kalau buat campuran makan nasi lebih enak lagi kalau dibuatnya lebih tebal. Oke, terus digoreng ya sampai warnanya berubah kecoklatan. Kok coklat? Iya, kan biarnya gitu loh. Yang penting jangan sampai gosong. Kalau dari segi tampilan nih mams, bakwan kecoklatan memang kurang enak dilihat ya. Lebih cakep kalau warnanya itu kuning. Tapi ya gitu deh, kalau mau renyah ya intensitas warnanya tingkatin dikit ke coklat ya. Nah, ini dia hasil bakwan jagung kita. Bakwannya renyah, tapi tetap ada dagingnya. Rasanya ini gurih, ada manis-manisnya gitu, Mams. Dan makin lezat karena dicampur telur tadi ya. Bikin bakwan juga bisa tanpa telur sih, dan hasilnya bisa lebih kering. Tapi soal rasa tentu lebih gurih yang dicampur telur dong. Bener loh enaknya. Lihat deh. Masih ada dagingnya gitu dalamnya kan. Tapi ini pas dimakan keras. Selanjutnya resep ke-6 yaitu bakwan gulung. Bakwan unik yang gurih dan bikin nagih. 2 butir telur ayam ukuran sedang aja ya, Mams. Lalu kocok sebentar. Selanjutnya tambahkan terigu secara bertahap. Ini saya kasih 3 sendok makan dulu ya. Lalu tambahkan 2 sendok makan air dan aduk semua bahan sampai tercampur rata. Selanjutnya tambahkan bawang cincang. Ini bawang merah dan bawang putih ya moms. Takarannya 5 siung bawang merah dan 1 siung bawang putih. Selain gurih dari telur, kunci wangi bakwannya ya dari penambahan bawang merah ini. Kalau bawang putih hanya penguat rasa aja, makanya takaran bawang merahnya harus 5 kali lipat dari bawang putih. Selanjutnya tambahkan 150 gram irisan kol. Ini kolnya harus diiris tipis-tipis ya moms, karena kalau kebesaran ngirisnya nanti susah gulungnya. Jadi ini adalah resep bakwan pada umumnya ya. Hanya saja saya menambahkan telur dan kulit lumpia. Dan ini setengah sendok teh kaldu ayam bubuk. Kalau kurang asin boleh ditambah sesuai selera ya moms. Aduk lagi ya sampai semua bahan tercampur rata. Ambil sedikit telur untuk perekat kulitnya. Kalau kemarin bikin lumpia goreng tanpa lem ya moms. Kalau sekarang ini bikin lumpia bakwan harus pakai lem karena ini kan digulung. Jadi kalau tanpa perekat gulungannya bisa lepas waktu digoreng. Oke, sekarang siapkan kulit lumpianya. Ini saya pakai kulit lumpia dari warung aja ya. Bentuknya bulat dan tipis. Ini mau dipotong dulu supaya ukurannya persegi panjang dan sisa potongannya mau disatukan dengan adonan. Nah gini ya cara motongnya, cukup 3 sisi aja yang dipotong.
Dan ini sisa potongan saya satukan bersama adonannya, makanya tadi saya kasih terigunya gak sekaligus ya moms, karena mau ada tambahan bahan ini, biar nanti bisa diperkirakan berapa sendok makan kekurangan terigunya. Oke, ini diaduk ya moms. Sekarang kita coba aplikasikan adonan pada kulit lumpianya. Apakah adonannya ini pas kekentalannya ataukah terlalu encer? Jujur ya, ini pertama kalinya saya bikin lumpia bakwan, jadi takarannya saya perkirakan langsung pas bikin sekarang ini. Ini adonannya sekitar 1,5 sendok teh ya mam. Sekarang kita gulung. Gulungnya ini sama aja ya kayak kita kalau bikin pisang aroma. Nah, pada bagian tepinya kasih sedikit perekat dari telur yang tadi udah kita pisahin ya moms. Lalu gulung lagi. Ini hasil gulungannya, tapi menurut saya ini agak melebar ya, berarti adonan terlalu encer. Nah, jadi terigunya ditambah ya 2-3 sendok makan. Atau kalau mau lebih kental lagi bisa ditambahkan sesuai selera ya moms, asal jangan sampai nanti hasilnya terlalu keras ya. Oke, sekarang kita aplikasikan lagi ya adonannya pada kulit lumpia. Kalau yang ini dijamin pas deh, jangan terlalu kental juga ya moms, karena nanti bakwannya jadi terasa bau terigu karena gak seimbang takarannya dengan bahan yang lain. Selanjutnya panaskan minyak goreng secukupnya. Kalau goreng lumpia bakwan gulung ini lebih bagus lumpianya terendam minyak ya mam, supaya nanti hasil gorengnya gulungannya tetap bulat. Oke, masukkan satu persatu dan biarkan hingga matang lumpianya berwarna kecoklatan. Jangan lupa dibalik ya. Nah, ini udah matang ya, lumpianya udah berwarna kecoklatan. Sekarang kita angkat dan tiriskan minyaknya. Alhamdulillah, selesai digoreng nih mams. Lumpia bakwannya cantik banget. Kalau dilihat dari tampilannya ini so pasti renyah. Tapi dalamnya empuk dan gurih karena ini mengandung telur ya mams. Pokoknya nggak akan nyesel deh kalau kalian nyoba bikin. Sekarang kita cek ya, ini kulitnya kering ya mams. Ujung kiri kanan juga isian bakwannya ikut mengering, jadi gak melebar keluar. Bentuknya juga cukup bagus, masih tetap bulat ya, jadi gak gepeng. Tapi kalau minyaknya kurang, ini bentuknya bisa berubah. Nah, ini tampilan dalamnya ya mams. Warna putihnya bukan karena nggak matang ya mams, tapi ini dari isian kolnya. Sekarang kita cobain ya, dipakein saus sambal, kayaknya makin mantap deh. Nggak nyesel deh, nggak nyesel. Ini gurih banget, wangi bawang merahnya top banget pokoknya. Bikin bakwannya makin nagih. Jadi pengen lagi. Oke deh, Mom, sekian dulu ya resep dan tutorial hari ini. Selanjutnya melangkah pada resep ke-7, yaitu bakwan jagung versi 2. Siapkan 2 buah jagung dan sisir jadi kayak gini. Kalau di versi 1 diulek, kalau yang versi 2 ini nggak perlu diulek ya. Jagungnya biarkan aja berbutir-butir. Lalu tambahkan tepung terigu pro sedang. Tambahkan juga bawang putih cincang, bawang daun, seledri, kunyit bubuk, kaldu ayam, lada bubuk, dan 1 butir telur ayam.
Selanjutnya aduk semua bahan sampai merata dengan menambahkan secukupnya air. Untuk takaran airnya di resep versi kedua ini saya gak mematok ya takarannya. Silakan tambahkan sesuai selera aja. Kalau mau hasil bakwannya lebih tipis dan kering, adonannya harus encer ya. Kalau mau bakwannya dibuat tebal dan dengan tekstur garing di luar empuk di dalam, adonannya jangan terlalu encer. Selanjutnya, goreng adonan bakwan jagungnya di minyak panas dengan takaran minyak yang cukup banyak ya. Kalau mau bakwannya kering, goreng sampai berwarna kuning atau kuning kecoklatan. Dan jangan lupa dibalik ya moms, biar kedua sisinya matang merata. Nah, ini bakwannya udah matang dan kering. Sekarang kita angkat dan tiriskan minyaknya. Udah matang, siap dihidangkan. Bakwan ini bisa lebih nikmat kalau disantap bersama cabai hijau utuh atau saus sambal. Cocok nih buat sajian buka puasa bulan ini. Selamat mencoba, moms. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di episode berikutnya, Melly May Cooking TV mau share resep dan tutorial chicken popcorn saus asam manis. Tunggu tanggal tayangnya, Mams. Stay tuned.